Shalom, perkenalkan nama saya Michael Eskeratu. Saya berasal dari Fakultas Teknik, jurusan Teknik Elektro, Universitas Borneo Tarakan, dengan NPM sebagai berikut. Kali ini saya akan membuat video yang membahas hal-hal mengenai gereja. Gereja dalam bahasa Indonesia adalah terjemahan dari kata igreja dalam bahasa Portugis yang berasal dari bahasa Yunani yang menggunakan kata ekklesia yang berarti dipanggil keluar. Jadi dalam konteks agama Kristen, gereja adalah orang-orang yang berkumpul dan memiliki kas yang dimana dipersatukan oleh iman yang sama, yaitu iman kepada Yesus Kristus. Itulah sebabnya mengapa kata gereja dipahami sebagai persekutuan umat daripada sebagai tempat. Adapun berbagai pengertian gereja, yakni yang pertama, gereja sebagai umat Allah. Yang artinya, gereja bukan organisasi manusiawi, namun merupakan perwujudan karya Allah yang konkret. Yang kedua, gereja yang mengumat. Yang artinya, gereja merupakan satu umat Allah yang sehati, sejiwa, dan juga gereja harus merupakan seluruh umat, bukan hanya hierarki saja, dan awam seolah-olah hanya merupakan tambahan, pendengar, dan pelaksana. Yang ketiga, gereja sebagai persekutuan terbuka. Artinya, gereja sebagai suatu komunitas yang mampu merangkul orang-orang dengan penuh cinta kasih dan juga mampu beradaptasi dengan dunia luar, karena gereja adalah gambaran dan rupa Allah di muka bumi ini. Selain daripada itu, adapun sifat-sifat gereja, yaitu yang pertama, gereja yang kudus. Disebut gereja yang kudus karena sumber dari mana ia berasal, yakni Kristus, adalah kudus. Yang kedua, gereja yang satu. Disebut gereja yang satu karena gereja yang tampak sebagai perwujudan kehendak tunggal Yesus Kristus untuk dalam Roh Kudus tetap hadir kini di tengah manusia untuk menyelamatkan. Yang ketiga, gereja yang Katolik. Bukan berarti kita sebagai orang yang beragama Kristen Protestan pindah ke agama Kristen Katolik. Namun Katolik di sini memiliki arti yang universal karena terbuka bagi dunia, tidak sebatas pada tempat, bangsa, kebudayaan, waktu, dan golongan masyarakat tertentu. 4. Gereja yang apostolik, yang berarti bahwa gereja berasal dari para rasul dan tetap berpegang teguh pada kesaksian iman mereka. Adapun beberapa aliran gereja di dunia ini, namun ada 3 yang utama. Yang pertama, gereja Katolik. Yang kedua, gereja Protestan. Dan yang ketiga, gereja Ortodoks. Gereja Katolik dan Ortodoks tidak terbagi-bagi menurut denominasi, sebagaimana halnya yang ada di gereja-gereja Protestan, yang dimana memiliki berbagai aliran seperti berikut. Yang pertama, gereja Pentakosta, yang merupakan gereja yang sangat menekankan peranan karunia-karunia Roh Kudus. Aliran ini sangat mirip dengan gerakan karismatik, namun gerakannya muncul lebih awal dan terpisah dari gereja arus utama. Yang kedua, gereja Calvinis, yang merupakan orang-orang yang menganut dan berpegang teguh pada ajaran Calvin. Dari analisa pandangan Calvinisme mengenai keselamatan, bahwa keselamatan terjadi hanya oleh iman, tetapi ketetapan dan kedaulatan Allah sangat berperan di dalamnya. Yang ketiga, gereja Reform. Gereja Reform adalah kelompok gereja Kristen Protestan yang mengikuti tradisi teologi Reform yang menekankan kedaulatan Allah, predestinasi atau keyakinan bahwa Allah telah menentukan siapa yang akan diselamatkan sebelum penciptaan dunia, dan ajaran keselamatan oleh kasih karunia melalui iman. Yang keempat, gereja Presbyterian. Gereja Presbyterian adalah gereja yang berakar pada gerakan reformasi
pada abad ke-16 di Eropa Barat. Yang kelima, Gereja Metodis. Gereja Metodis adalah denominasi Kristen Protestan yang berasal dari gerakan keagamaan yang dipimpin oleh John Wesley dan saudaranya Charles Wesley pada abad ke-18 di Inggris. Yang keenam, Gereja Baptis. Salah satu denominasi gereja Protestan yang menolak pembaptisan bayi dan anak kecil. Karena gereja ini percaya bahwa baptisan hanya bisa diberikan kepada orang dewasa yang mampu mengakui imannya secara sadar dan bertanggung jawab. 7. Gereja Lutheran. Gereja Lutheran adalah salah satu denominasi gereja-gereja Protestan yang berasaskan teologi Martin Luther, yakni tokoh reformasi gereja. Baik, sekian dari saya. Mohon maaf jika ada kesalahan yang saya perbuat. Dan terima kasih telah menonton video ini. Dan saya harap Anda bisa terberkati oleh video ini. Terima kasih.